Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat sore pemirsa, kembali lagi dengan saya Erina dalam acara Likit Liputan Kita untuk mengabarkan berita yang teraktual dan terpercaya. Kami rangkum dalam acara Likit sore ini. Sudah hampir setahun pandemi COVID-19 ada di Indonesia. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh pemerintah dalam situs covid19.go.id, jumlah penduduk yang terinfeksi virus ini selalu meningkat, di mana dalam 1 bulan terakhir kenaikan kasus cukup besar terjadi hingga mencapai angka 1,28 juta penduduk yang sudah terinfeksi. Dengan adanya kasus yang terus meningkat ini, kami di studio terhubung langsung dengan reporter mitra yang berada di Gunung Sitoli yang akan meminta pendapat langsung dari salah satu tenaga kesehatan mengenai penanganan COVID-19 di sana. Untuk mitra, ya bagaimana mitra? Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah warga yang merupakan tenaga kesehatan di Gunung Sitoli, Aloa. Audio Jungle. Halo, selamat sore Kak. Selamat sore, Dek. Kalau boleh tahu namanya siapa ya Kak? Saya Iman Sri Juwita Lase. Oh ya, sehari-hari Kakak bekerja sebagai apa? Saya untuk sementara waktu sebagai Kepala Pustu Nikotane Dao, tepatnya di Kecamatan Gunung Sitoli, Aloa. Oh baik Kak. Nah, seperti yang kita ketahui nih Kak, angka positif COVID semakin meningkat. Nah, kira-kira menurut Kakak hal ini disebabkan oleh apa? Jadi sebenarnya hal yang pertama sekali penyebab COVID ini semakin meningkat itu karena sikap dari warga dan perilaku dari warga. Di mana ketika kita sebagai tenaga kesehatan sudah melaksanakan tugas kita memberi penyuluhan, tetapi mereka tidak mengindahkan, itu yang menjadi faktor yang utama bahwa COVID ini semakin meningkat. Oh, berarti kira-kira pematuhan protokol kesehatan begitu ya Kak? Sangat kurang sekali. Jadi kita sudah menerapkan protokol kesehatan, kita sudah memberi penyuluhan, tetapi kadang mereka hanya menerimanya sebagai biasa saja gitu. Jadi ketika mereka memakai masker, tetapi mereka tidak mau cuci tangan. Ketika mereka memakai masker dan cuci tangan, mereka bahkan berbondong-bondong ke pekan dan seperti itu, Dek. Oke, baik Kak. Nah, seperti yang kita ketahui, Kakak bekerja di lini kesehatan masyarakat. Nah, kira-kira menurut Kakak, bagaimana pemerintah dalam menangani penyebaran COVID ini? Menurut saya, pemerintah sudah sangat efektif melaksanakan penanganan untuk memutus rantai COVID-19 ini, di mana pertama, ketika awal bulan April kemarin, kita sudah disebar kemana-mana untuk memberi penyuluhan kepada masyarakat, di mana kita menyuluh di tempat-tempat publik seperti gereja, pekan, dan juga rapat-rapat yang diadakan di desa. Nah, jadi menurut saya, pemerintah sudah sangat efektif dalam menangani COVID-19 ini, Dek. Oke, baik Kak. Terima kasih untuk waktunya dan informasinya. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin, itu harapan kita. Ya, baik Kak. Nah, pemirsa dan Erina, demikianlah laporan saya dari Gunung Sitoli, Nias Tengah, Sumatera Utara. Saya kembalikan kepada Erina di studio. Selamat sore. Terima kasih untuk reporter mitra yang sudah berbagi informasi dari salah satu tenaga kesehatan di Gunung Sitoli. Selanjutnya, kami terhubung langsung dengan reporter Fitri yang sudah berada di Desa Lasara Idanoi, Gido bersama seorang warga dan pelajar. Bagaimana tanggapan mereka mengenai dampak dari pandemi ini? Ya, untuk Fitri bagaimana? Oke, terima kasih Erina. Saat ini saya sedang bersama salah seorang warga Desa Lasara Idanoi, Kecamatan Gido, dan di sini juga ada salah satu orang mahasiswa. Jadi saya akan bertanya tentang dampak negatif atau dampak yang dirasakan dari pandemi COVID-19. Oke, selamat sore Ibu, selamat sore Adik. Selamat sore. Ya, dengan siapa Bu? Ibu Tina. Oke, Ibu Tina. Kalau Adik sendiri dari siapa Bu? Jepang. Oke, dari Jepang. Nah, ini kan sedang dalam pandemi ya, pandemi COVID-19. Nah, jadi apa sih dampak yang paling dirasakan saat ini dari pandemi ini? Kita mulai dari Ibu dulu ya. Pengeluaran besar, tetapi pemasukan hanya sedikit. Uang banyak keluar untuk membeli paket belajar untuk anak-anak. Sedangkan barang dagangan kurang untuk laris. Kurang laris ya, ya? Iya, hanya sampai di situ. Oke. Nah, kalau Adik sendiri apa nih yang dirasakan dari pandemi ini?
Kalau saya sih Kak, yang pertama itu tugas banyak gitu kan. Terus numpuk, kemudian harus pintar bagi waktu untuk kerja bantu orang tua juga. Ya, saya juga merasakan seperti yang dirasakan sih. Oke, nah, jadi apa harapannya dari pandemik ini? Ya, mungkin kita mulai dari Ibu lagi ya. Semoga COVID-19 ini boleh cepat sembuh. Oke. Nah, kalau dari adik sendiri apa Ya, harapannya? sama sih Kak, semoga wabah COVID-19 ini dapat segera berakhir dan pembelajaran tatap muka akan segera diberlakukan kembali. Amin, amin. Oke, terima kasih Ibu, terima kasih adik buat waktunya. Mari kita sama-sama berdoa semoga COVID ini segera berlalu ya. Amin. Amin. Oke, demikian Erina yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Erina di studio. Terima kasih untuk Fitri yang sudah melaporkan langsung dari Desa Lasara, Illinois. Ya, pandemi ini masih belum berakhir sampai sekarang dan terus mengalami kenaikan kasus positif. Maka dari itu, kita tidak boleh lengah untuk selalu waspada dengan virus ini. Seperti yang pemerintah anjurkan, kita harus memakai strategi 5M untuk mencegah virus ini. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan karena pandemi ini belum berakhir. Demikian yang saya laporkan saat ini. Erina dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Audio Jungle. Audio Jungle.